Kenalkan, saya Sofana. Selaku moderator pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang perencanaan atau planning. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman-teman saya. Saya Karina Febriani, penulis materi. Saya Dimas Setia sebagai penulis materi. Saya Siamati Feliza sebagai penulis materi. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu pertama yaitu pendahuluan. Perencanaan adalah langkah awal penting dalam manajemen menentukan arah tujuan dan agar kegiatan organisasi berjalan efektif. Diperlukan tidak hanya di organisasi, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatur waktu dan sumber daya yang perencanaan harus pada aktif dan fleksibel agar mampu menghadapi perubahan. Mahasiswa diharapkan memahami konsep ini agar menerapkannya dan langkah perencanaan manajemen penting pada membantu organisasi menentukan tujuan dan langkah yang tepat untuk mencapai target secara efisien dalam lingkungan yang kompetitif dan cepat berubah. Perencanaan yang baik menggunakan risiko dan sumber daya dan yang dasar melakukan keputusan dengan efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hailil. Adalah proses merumuskan strategi dan menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Planning tidak hanya sekedar membuat rencana, tetapi juga menyebabkan analisis kondisi internal dan eksternal untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi organisasi. Menurut GRTMI, planning adalah proses menentukan tujuan dan memilih cara terbaik untuk mencapainya. Sedangkan menurut Stoner Rehman dan DR, planning adalah proses berpikir ke depan dan pengambilan keputusan saat ini yang akan mempengaruhi pada masa depan organisasi. Tujuan planning, perencanaan bertujuan untuk menentukan arah yang jelas bagi seluruh aktivitas organisasi, menetapkan target dan sasaran yang ingin dicapai, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan alokasi yang tepat, mengantisipasi perubahan lingkungan dan risiko yang mungkin terjadi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, mempermudah pengendalian dan evaluasi hasil. Tahapan planning, penentuan tujuan, menetapkan tujuan organisasi yang spesifik, struktur dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu. Analisis situasi, melakukan analisis work, plan, business, opportunity untuk memahami kondisi internal dan eksternal organisasi, pengembangan alternatif strategi, menghasilkan berbagai pilihan strategi atau rencana yang dapat dijalankan, evaluasi dan pemilihan alternatif, membandingkan alternatif berdasarkan keuntungan, resiko dan sumber daya yang tersedia, penyusunan rencana, merinci langkah-langkah implementasi, penjadwalan dan penetapan tanggung jawab, implementasi dan monitoring, pelaksanaan rencana dan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan tercapainya tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siam. Jenis-jenis planning yang pertama itu ada perencanaan strategis, berfokus pada tujuan jangka panjang dan arah utama organisasi. Contohnya ekspansi pasar, pengembangan produk baru. Yang kedua itu ada perencanaan taktis, menghubungkan strategi dengan aktivitas operasional. Biasanya dilakukan oleh manajer yang menengah. Yang ketiga itu ada perencanaan operasi
operasional, rencana harian atau jangka pendek untuk kegiatan rutin, contohnya jadwal kerja dan target produksi harian. Manfaat planning itu yang pertama ada meningkatkan fokus dan konsistensi. Planning membantu tim bekerja untuk menuju tujuan yang sama sehingga lebih fokus dan tidak keluar dari arah. Yang kedua itu ada mengurangi risiko dan ketidakpastian. Dengan memiliki rencana yang matang, organisasi bisa lebih siap menghadapi perubahan atau masalah yang muncul. Yang ketiga itu ada optimalisasi penggunaan sumber daya. Perencanaan membuat waktu, tenaga, dan modal digunakan dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Yang keempat itu ada meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Rencana yang jelas memudahkan pembagian tugas dan membuat kerjasama antar bagian menjadi lebih lancar. Yang kelima itu ada mempermudah pengendalian. Dengan adanya rencana, manajemen bisa mengevaluasi apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan target. Selanjutnya itu ada kendala-kendala dalam planning. Yang pertama itu ada ketidakpastian lingkungan, perubahan ekonomi, teknologi dan sosial sering berubah tak terduga, membuat rencana sulit dijalankan sesuai dengan harapan. Yang kedua itu ada keterbatasan data dan informasi. Dengan data yang tidak lengkap atau salah bisa menyebabkan keputusan dan rencana yang keliru. Yang ketiga ada resistensi dari dalam organisasi. Biasanya itu ada karyawan atau manajemen yang menolak perubahan sehingga pelaksanaan rencana itu terhambat. Yang keempat adalah planning. Dengan terlalu banyaknya perencanaan bisa membuat organisasi jadi lambat bertindak. Jadi rencananya itu harus seimbang dan dikasih Baik, selanjutnya saya menjelaskan contoh beberapa planning atau rencana. Ada sebuah perusahaan manufaktur ingin meningkatkan produksinya 20% dalam 1 tahun. Bagaimana manajemen melakukannya? Yang pertama, menetapkan tujuan produksi yang jelas, dan yang kedua, menganalisis kepastian mesin dan SDM, strength and weakness. Yang ketiga, menyusun rencana pengadaan mesin dan pelatihan karyawan. Dan yang keempat, menetapkan jadwal produksi dan target bulanan. Dan yang kelima, melakukan evaluasi berkala untuk memastikan target tercapai. Dan selanjutnya saya akan membacakan studi kasus perencanaan strategi usaha kopi Nusantara pemilik. Budi adalah pencipta kopi yang ingin memperkenalkan cita rasa kopi asli Indonesia, Gayo, Toraja, dan Kintamani. Ia mendirikan usaha kafe bernama Kopi Nusantara dengan konsep kopi lokal, rasa premium untuk menarik minat anak muda dan pekerja. Ada pun masalah yang perlu dialami yaitu persaingan ketat dengan banyak kedai kopi modern, modal promosi terbatas. Jika tidak ada branding tanpa planning, organisasi bisa berjalan tanpa arah, serta boros sumber daya, sulit mengambil keputusan dan berisiko gagal. Itu saja. Menetapkan juga menghadapi situasi, menentukan alternatif, memilih alternatif terbaik, menyusun rencana, melaksanakan rencana, mengevaluasi hasil. Jika muncul persaingan dari perusahaan lain, maka perusahaan perlu menganalisis kondisi pasar atau analisis SWOT, membuat strategi baru seperti meningkatkan kualitas produk dan promosi, serta menyusun rencana jangka pendek dan panjang agar tetap unggul di pasar. Dari diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan terbaik menjadi dasar keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa perencanaan yang matang, pelaksanaan akan berjalan tanpa arah dan hasil yang dicapai tidak optimal. Oleh karena itu, setiap individu maupun organisasi perlu melakukan proses planning secara sistematis, realistis, dan terukur agar tujuan dapat efektif. Oke, terima kasih presentasi pagi ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.